Pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kemarin nih bosku, Indonesia kembali mencapai rekor tertinggi untuk jumlah positif COVID-19 yang mencapai 1.043 orang terdeteksi positif COVID-19. Di tengah banyaknya PSBB yang sudah mulai berakhir di daerah-daerah dan perekonomian yang akan kembali dibuka, tentunya ini membuat kekhawatiran pada masyarakat ya bosku akan adanya gelombang pandemi COVID-19 yang berikutnya. Pemerintah mengungkapkan bahwa bertambahnya jumlah positif COVID-19 adalah karena masifnya tes yang dilakukan. Namun tetap saja hati ini ketar-ketir juga ya bosku. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita agar sebisa mungkin dihindarkan dari pandemi ini ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2020 dengan episode Keep Your Head Up. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, you gotta keep... Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 90,9 menjadi 94,4. Kemudian ada dari US JOLTS Job Openings yang turun dari sebelumnya 6.011 menjadi 5.046. Kemudian ada dari US World Sales Inventories month on month yang turun dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT MNC Studio Tbk atau MSIN yang meraih pendapatan 485,18 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik tipis dibandingkan pendapatan 483,23 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kabelindo Murni Tbk atau KBLM yang meraih penjualan neto 257,10 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, turun dibandingkan penjualan neto 269,64 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 2,83 triliun rupiah sepanjang Januari hingga April 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, IHSG ditutup melemah 35 poin atau 0,70% menjadi 5.035. Sektor industri dasar, properti, infrastruktur, aneka industri, dan keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 275 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah rintangan. Rencana Komisi Eropa untuk memberikan rencana stimulus senilai 750 miliar euro atau 847 miliar dolar untuk membantu kawasan yang terpuruk akibat wabah virus corona, tampaknya ada beberapa masalah yang harus diatasi terlebih dahulu. Ke-27 pemimpin Uni Eropa harus menyepakati terlebih dahulu perincian rencana stimulus yang akan diimplementasikan secara terperinci, agar para pemimpin Uni Eropa tersebut dapat mendapatkan detail yang lebih rinci lagi terkait dengan stimulus tersebut. Bulan lalu ketika Badan Eksekutif Uni Eropa mengusulkan untuk memberikan stimulus senilai 750 miliar atau 847 miliar dolar, memang ada beberapa negara yang tidak setuju terkait dengan hal tersebut. Keempat negara tersebut adalah Austria, Belanda, Denmark, dan Swedia. Mereka lebih suka stimulus keuangan diberikan dalam bentuk pinjaman, bukan hibah. Tidak hanya itu saja nih bosku, surat utang Uni Eropa yang akan diterbitkan bersama-sama juga mendapatkan pertentangan terkait hal tersebut. Rintangan kedua yang harus dilewati kemudian adalah bagaimana cara Komisi Eropa menghitung dalam mendistribusikan dana tersebut. Dalam proposal pertama, Komisi Eropa memberikan saran agar hibah dialokasikan berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan memperhitungkan populasi, GDP per kapita, dan pengangguran. Namun, belakangan ada kritik yang mengatakan bahwa negara yang mendapatkan impact lebih besar atas wabah virus corona juga harus diperhitungkan. Tidak hanya itu saja nih bosku, rintangan terakhir adalah bagaimana para pemimpin dapat memantau dana tersebut dari sisi penggunaannya.
Komisi Eropa sejauh ini menyarankan kepada negara-negara anggotanya untuk menyusun rencana pemulihan ekonomi yang dimana mereka diharuskan untuk memberikan informasi terkait dengan reformasi dan prioritas investasi mereka hingga tahun 2024. Tentu kami berharap bahwa stimulus tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat dan sebagaimana mestinya, karena tentu hal ini akan memberikan harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari penantian. Pelaku pasar akan memperhatikan The Fed kali ini dengan lebih seksama nih bosku, karena ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Kami melihat The Fed masih belum akan mengubah tingkat suku bunganya untuk saat ini. Namun, terkait dengan kebijakan kami masih menantikan 9 program dari stimulus yang ingin diberikan dapat berjalan semuanya, karena sejauh ini masih baru berjalan 4 program, sedang menuju program kelima yang akan segera berjalan. Pandangan The Fed terkait dengan perkiraan ekonominya dan gambaran akan masa depan mengenai Fed plot mungkin akan memberikan sesuatu yang sangat dinantikan. Sejauh ini The Fed masih membeli treasury sebanyak 4 miliar dolar. Dari sisi pelaku pasar obligasi, kami juga ingin tahu seberapa besar ukuran jumlah pembelian dan durasi atau rentang waktu The Fed melakukan hal tersebut. Kami melihat bahwa The Fed akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pidatonya besok. Karena bukannya apa? Apabila yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan pasar, mungkin pasar bisa saja berbalik arah dalam sekejap. Kongres juga sedang mempertimbangkan beberapa program stimulus lain dan Departemen Keuangan secara dramatis terus memperluas ukuran lelang termasuk obligasi dengan durasi 20 year. Mari kita menanti apa yang akan disampaikan oleh The Fed dan mari kita berharap bahwa The Fed memberikan sedikit gambaran akan kemana perekonomian ke depannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bagaimana dengan prospek ekonomi global. Bank Dunia dalam laporan tengah tahun prospek ekonomi global memproyeksikan ekonomi global akan mengalami kontraksi. Apabila wabah COVID-19 bertahan lebih lama dari ekspektasi, maka membutuhkan kelanjutan pembatasan pergerakan, sehingga ekonomi global berpotensi menyusut hampir 8% pada tahun ini, dan jika langkah-langkah pengendalian pergerakan manusia dapat dicabut dalam waktu dekat, maka kontraksi berpotensi menjadi 4%. Bank Dunia menyebutkan ekonomi Asia Pasifik diperkirakan tumbuh 5,8% sebelum muncul wabah COVID-19. Pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik di luar Cina pada 2020 diproyeksikan melambat dari 4,7% pada 2019 menjadi 1,3% dalam skenario baseline dan negatif 2,9% dalam skenario lebih rendah, dan diproyeksikan membaik secara bertahap pada tahun 2021 karena efek virus mulai menghilang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona secara masif. Penerapan lockdown yang pertama kali dilakukan Cina dan menyebar ke berbagai negara menyebabkan kontraksi tajam pada aktivitas ekonomi serta mengubah pasar keuangan global secara drastis. Kemudian cerita selanjutnya datang dari batu bara. Sektor komoditas khususnya batu bara diproyeksikan akan kembali menghadapi tantangan yang cukup berat dari dalam negeri. Hal tersebut seiring dengan serapan batu bara domestik yang diprediksi lebih lemah daripada perkiraan pasar dan menurunnya harga nih bosku. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada bulan Juni 2020, harga batu bara acuan atau HBA ke level terendah sejak 2016, yakni berada di angka 52,98 US dollar per ton. Namun jika mengacu pada data sepanjang tahun 2019, HBA berada di angka 77,89 US dollar per ton. Kementerian ESDM memproyeksikan harga batu bara Indonesia pada akhir tahun 2020 berada di rentang 59 US dollar per ton hingga 61 US dollar per ton. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung melemah dan ditradingkan pada level 4.951 hingga 5.181. Berikut stock watch pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari KF, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INDI atau PT Indika Energi Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 600 dan tingkat probabilitas sebesar 65%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 440 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari ADRO atau PT Adaro Energi Tbk
yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1275 dan tingkat probabilitas sebesar 43%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1600 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Trying to survive the glow that the sun gets right around sunset helps me realize that this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Watch this life go by. I'm buying into skeptics. Skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine.